hotel. Tiba-tiba pikiran Sandy langsung berubah kotor saat mendengar Larissa memintanya untuk membawa ke hotel. Terlebih lagi, saat ini wanita itu sedang menyandarkan kepala pada bahunya dan posisi mereka sangat dekat. Sandy menoleh ke arah Larissa. Mata wanita itu terlihat sayu dan setengah terpejam. Gimana nih? Gue gak tahu cara ngobatin orang yang mabuk begini. Mana gue belum pernah mabuk alkohol. Pernah juga mabuk naik kora-kora. Gerutunya sendiri yang semakin merasa bingung. Ia merasa tidak tega ketika melihat keadaan Larissa. Ia takut istrinya malah kebablasan jadi sakit. Cepat bawa aku ke hotel. Kepala aku sakit banget. Pinta Larissa dengan suara yang terdengar bergumam. Iya, kita cari hotel terdekat aja ya. Sandy membuang nafas kasar. Setelah itu, ia segera menjalankan mobil tersebut. Dirinya juga bingung harus membawa Larissa ke hotel apa. Tapi rasanya tidak mungkin jika ia membawa wanita itu ke hotel murah. Bisa-bisa Larissa tidak akan bisa tidur. Secara kamar wanita itu saja mewahnya melebihi hotel bintang 5. Sandy menjalankan mobilnya dengan perlahan sambil mencari hotel bintang 5 terdekat. Sesekali ia menoleh ke arah Larissa yang semakin tak karuan. Kita ke hotel di sana aja ya. Mudah-mudahan gak angker. Sandy membawa mobilnya ke arah sebuah hotel. Kita udah sampai. Kamu diam sebentar. Sandy menyandarkan kepala Larissa pada jok mobil. Setelah itu, ia keluar terlebih dahulu. Sandy membuka pintu di sebelah Larissa. Ia akan membantu istrinya untuk keluar. Mau aku gendong sampai ke kamar? Tawar Sandy ketika ia akan membantu wanita itu keluar dari mobil. Aku bisa sendiri. Kamu tolong bawa tas aku. Kalau mau bayar ambil saja kartu ATM aku. Ucap Larissa seraya menyerahkan tasnya kepada Sandy. Wanita itu turun dengan perlahan sambil berpegangan pada bahu tegap suaminya. Hati-hati. Sandy mengalungkan tas mewah milik Larissa yang membuat wanita itu diam sejenak dengan mata yang menatap ke arahnya. Namun, tak lama kemudian Larissa tertawa yang membuat Sandy merasa heran. Kok ketawa? Kenapa? Tanya pria itu dengan dahi mengerut. Kamu lucu pakai tas ini. Larissa kembali terbahak. Kirain apa? Ya udah, yuk masuk. Sandy mempersilahkan wanita itu untuk berjalan terlebih dahulu. Namun, Larissa malah menarik tangannya dan menggandeng lengan Sandy. Kamu itu suamiku, bukan ajudanku. Ucapnya dengan suara yang terdengar parau. Sorry, kadang aku suka lupa. Balas Sandy cepat. Dasar bocah. Ledek Larissa dengan bibir tersenyum miring. Aku sudah dewasa. Lihat saja aku akan membuktikannya malam ini. Balas Sandy yang membuat Larissa cukup terkejut. Sementara Sandy terkekeh setelah mengatakan itu. Kepalaku pusing banget. Ayo masuk. Larissa menggandeng tangan Sandy dan masuk ke dalam hotel sambil sempoyongan. Sandy segera memesan satu kamar hotel dan mengajak istrinya untuk masuk ke sana. Larissa semakin kacau. Bahkan wanita itu beberapa kali hampir terjatuh jika Sandy tidak segera menahannya. Biar aku gendong aja. Kamu kayak udah gak kuat jalan. Pria itu langsung mengangkat tubuh langsing Larissa dan berjalan dengan cepat ke arah kamar hotel yang telah mereka booking. Larissa tak menolak ketika pria itu menggendong tubuhnya. Ia malah melingkarkan kedua tangan pada leher Sandy dan menyandarkan kepala pada dada bidang suaminya. Kamu pesan berapa kamar? Tanya Larissa dengan mata yang hampir terpejam. 1. Kenapa? Kamu gak mau tidur satu kamar sama aku? Gak apa-apa. Biar aku nunggu di luar aja. Balas Sandy yang sudah merasa insecure terlebih dahulu. Ia takut Larissa tidak ingin satu kamar dengannya karena tadi ia sempat berbicara agak nyeleneh. Namun, tiba-tiba saja Larissa menempelkan jari telunjuknya pada bibir Sandy yang membuat pria itu langsung menatap ke arahnya. Ingat, kita adalah suami istri. Larissa tertawa pelan. Sandy sadar, saat ini wanita itu sedang berada dalam pengaruh alkohol.
Jadi wajar saja kalau sedikit aneh. Kita sudah sampai. Sandy membuka pintu kamar hotel tanpa menurunkan Larissa dari atas pangkuannya. Pria itu membawa sang istri masuk, lalu menutup kembali pintu kamar tersebut dan menguncinya. Sandy membawa Larissa ke arah ranjang. Ia akan membiarkan istrinya untuk segera beristirahat. Kamu tidur aja. Aku gak tahu gimana caranya menghilangkan pengaruh alkohol ini. Jetty, mungkin dengan tidur kepala kamu gak akan terlalu pusing. Tutur Sandy seraya merebahkan tubuh Larissa ke atas kasur. Setelah itu, ia akan menjauh dari ranjang. Namun tiba-tiba saja Larissa menarik tubuhnya. Wanita itu menarik tubuh Sandy sampai suaminya ikut terjatuh ke atas kasur. Kamu mau kemana? Tanyanya dengan sorot mata sayu. Terlihat jelas kalau saat ini wanita itu kurang sadar. Kamu istirahat aja di sini, biar aku menunggu di sofa. Sandy akan kembali bangkit, namun Larissa meletakkan tangannya di atas dada bidang pria itu yang membuat Sandy seketika mengurungkan niatnya. Kenapa harus di sofa? Kamu tidak mau tidur denganku? Larissa berusaha membuka kedua matanya, namun tetap saja mata wanita itu terlihat sayu. Bukan begitu. Aku cuma gak mau ganggu istirahat kamu. Elak Sandy. Jujur saja, posisi seperti ini sangat tidak aman bagi dirinya. Bagaimana tidak? Wajah mereka berada sangat dekat, tangan Larissa menempel di atas dadanya. Terlebih lagi, tiba-tiba saja wanita itu mengangkat paha dan menindih kedua kakinya. Ya Rob, kuatkan imanku. Gumamnya ketika merasakan kedua kakinya ditindih oleh paha mulus Larissa. Kenapa takut? Tanya wanita itu seraya menggerakkan tangannya. Larissa memainkan jemari lentiknya di atas dada bidang Sandy. Aku takut gak bisa ngontrol si Tatang. Jawabnya frontal. Tatang? Siapa itu? Larissa bertanya dengan wajah heran. Anuku. Sandy memejamkan kedua matanya. Mendadak jantung pria itu berdebar kencang. Darahnya berdesir, serta sisi laki-lakinya seketika bangkit. Pikirannya langsung traveling. Bohong jika ia tidak merasakan desiran aneh jika berada di posisi seperti ini dengan seorang wanita. Terlebih lagi, Larissa adalah istrinya yang tentu saja tidak ada larangan baginya untuk menyentuh wanita itu. Aku suka wajah polosmu. Larissa tertawa pelan. Wajah polos apaan? Orang udah tegang begini masih dibilang polos. Sandy membuang nafas kasar. Aku gak mau hilaf. Lebih baik sekarang kamu tidur ya, biar kepala kamu gak pusing lagi. Sandy akan kembali bangkit. Namun, tiba-tiba Larissa naik ke atas tubuhnya yang membuat pria itu benar-benar terkejut. Ya ampun, ngapain pakai naik segala? Tolong, aku masih berjaka. Wajah Sandy semakin terlihat tegang. Posisi saat ini sangatlah berbahaya untuknya. Kamu ganteng, ucap Larissa dengan bibir tersenyum. Kedua mata wanita itu menatap sayu ke arah Sandy. Aduh, tolong dong kalau mau manas-manasin doang jangan kayak gini. Udah panas dingin banget ini. Cerocos Sandy yang membuat Larissa malah tertawa. Wanita itu mendekatkan wajahnya dan menempelkan ujung hidung mancung mereka. Ya salam, ini beneran mau cium Kalau abis itu imanku goyah gimana? Sandy benar-benar merasa tak karuan. Jangan terlalu tegang begini. Aku adalah istrimu. Larissa kembali tersenyum. Wanita itu mendekatkan bibirnya dan seketika bibir mereka saling menempel. Sandy benar-benar tak karuan. Tubuhnya terasa panas dingin. Jujur saja ia baru pertama kali berada di posisi seperti ini. Pria itu memejamkan mata sejenak. Benar juga apa yang dikatakan Larissa. Wanita itu adalah istrinya. Seharusnya ia tidak merasa takut untuk melakukan hal lebih. Tak lama kemudian, Sandy merasakan sespen lembut pada bibirnya yang membuat kedua mata pria itu seketika terbuka lebar. Detak jantungnya berdebar kencang. Tubuhnya semakin panas dingin. Larissa memberikan ciuman lembut padanya.
Namun semakin lama ciuman itu semakin dalam, yang membuat jantung Sandy terasa hampir lepas dari tempatnya. Sandy merasa seperti melayang ke udara. Bibir seks itu terasa manis. Perlahan namun pasti, ia membuka mulutnya dan membiarkan Larissa semakin memperdalam ciumnya. Ia menatap dalam-dalam wajah cantik yang kini sedang berada di atas tubuhnya. Jiwa laki-lakinya seolah tertantang. Sandy menggerakkan tangannya. Ia mengusap bahu Larissa yang tak tertutup kain. Pria itu menelusupkan jemari tangannya pada rambut panjang Larissa, lalu membelai lembut tengkuk sang istri. Larissa menggelinjang perlahan saat merasakan belayan lembut dari suaminya. Wanita itu melepaskan pegutan mereka setelah merasa pasokan oksigen hampir habis. Larissa masih berada asa di atas tubuh Sandy. Ia menatap sayu ke arah wajah tampan suaminya. Begitupun dengan Sandy yang benar-benar merasa terpancing. Larissa kembali mendekatkan wajahnya. Namun kali ini Sandy yang melahapnya terlebih dahulu. Pria itu menekan tengkuk sang istri dan memberikan ciuman panas yang membuat tubuh keduanya semakin menegang. Entah apa yang ada di pikiran Sandy sampai ia tak tahan dan ingin kembali merasakan BBR manis itu. Sandy memegang kedua pinggang Larissa. Ia mengangkat tubuh ramping wanita itu dengan tangan kekalnya. Setelah itu, secepat kilat ia menukar posisi menjadi Larissa yang berada di bawah kungkungannya. Tubuhnya semakin panas dingin. Otaknya hanya dipenuhi oleh adegan dewasa yang semakin memancingnya. Larissa mengalungkan kedua tangan pada leher pria itu. Ia sedikit mengangkat kepalanya dan kembali melakukan penyatuan pada bibir suaminya yang membuat candu. Sorot mata wanita itu terlihat sayu dan terhalang kabut gairah. Begitupun dengan Sandy yang semakin tak dapat menahan diri. Ia menurunkan ciumannya pada bagian leher Larissa dan menelusuri leher jenjang itu dengan kedua bibirnya. Larissa kembali menggelinjang enkmat. Ia membusungkan dadanya saat Sandy memberikan esapan lembut pada lehernya yang memiliki kulit seputih tisu. Keduanya tak ada yang berbicara. Mungkin otak dan hati mereka sedang tidak sinkron. Hatinya menolak, tetapi otaknya terus memikirkan hal tersebut dan mendorong tubuh untuk melakukan hal lebih. Sandy benar-benar memberikan sentuhan yang memabukkan sampai membuat Larissa mulai mengeluarkan suara nakal. Ah, ternyata begini rasanya. Aku merasa udah gak bisa nahan diri. Ucap Sandy dengan suara yang terdengar serak. Apa masih ada larangan untuk kita melakukannya? Balas Larissa dengan bibir yang tersenyum menggoda. Bahkan wanita itu sampai menggigit bibir bawahnya sendiri. Sandy menarik nafas dengan perlahan. Saat ini akal sehatnya sedang terguncang. Ia juga tidak tahu jika ia sampai melakukan itu atas dasar rasa cinta atau hanya nafsu semata. Kamu istriku, ucap Sandy lagi dengan mata yang menatap penuh gairah. Saat ini ia lupa siapa wanita yang sedang berada di bawah kungkungannya. Ia lupa kalau kasta wanita itu sangat jauh berbeda dengannya. Sandy kembali mendekatkan wajah. Ia menghujani wajah cantik Larissa dengan ciuman. Setelah itu, ia kembali menurunkan ciumannya pada bagian leher dan berhenti tepat di tengah-tengah kedua gunung kembar milik wanita itu yang menyembul sempurna. Sandy menyentuh dan meremas kedua gunung kembar itu dengan rasa yang semakin membuncah. Sesuatu di bawah sana telah menegang sempurna. Ia kembali menatap wajah sayu Larissa. Terlihat jelas kalau wanita itu masih berada di bawah pengaruh alkohol dan mabuk berat. Sandy jadi berpikir, apa mungkin Larissa melakukan ini semua dengan perasaan tak sadar? Bagaimana jika itu semua memang benar? Sandy tidak dapat membayangkan reaksi Larissa jika sampai mengetahui kalau malam ini mereka telah melewati malam panas, sementara istrinya sama sekali tidak menyadari. Pasti wanita itu akan membenci dirinya. Tiba-tiba saja ponsel Sandy berdering yang membuat pria itu segera bangkit dari tubuh sang istri. Ia mengambil ponselnya dari dalam saku celana. Terlihat jelas nama Helia pada layar ponsel yang sedang menyala itu. Sandy berusaha mengabaikan panggilan telepon dari mantan kekasihnya. Namun dering telepon tersebut tak kunjung berhenti. Bahkan Helia sampai melakukan panggilan telepon beberapa kali. Sandy merasa heran. Tidak biasanya Helia menelponnya seperti itu. Sebentar, ucapnya seraya turun dari atas ranjang. Mau kemana? Tanya Larissa pelan. Kedua mata wanita itu hampir terpejam. Larissa benar-benar mabuk berat. Kamu istirahat aja dulu,
Sandy menarik selimut dan menutupkannya pada tubuh Larissa yang sudah hampir tak sadarkan diri. Kedua mata wanita itu perlahan terpejam, tubuhnya terlihat lemas. Sandy membuang nafas kasar. Benar saja Larissa mabuk berat dan hampir tidak menyadari apa yang mereka lakukan tadi. Pria itu kembali melihat ke arah ponselnya yang masih berdering. Sandy berjalan ke arah jendela kamar sambil mengangkat panggilan telepon dari Helia. "Halo?" ucapnya seraya menempelkan benda canggih itu pada telinganya. "Halo, Sandy. Kamu lagi di mana? Tolong aku." Suara Helia terdengar ketakutan di seberang sana yang membuat Sandy seketika merasa khawatir. "Helia, kamu ada di mana? Kenapa berisik sekali?" Sandy seperti mendengar suara alunan musik DJ yang sangat berisik pada seberang telepon. "Sandy, tolong aku. Aku lagi ada di klub." "Ya ampun, Helia. Kamu ngapain ada di sana?" Sandy mengusap wajahnya kasar. Ia tahu Helia adalah gadis baik yang tidak pernah menginjakan kakinya di tempat itu. "Sandy, dengarkan aku dulu. Tadi sore aku melihat orang tuaku bertengkar. Aku gak kuat ada di rumah. Akhirnya aku ikut sama sepupuku. Aku pikir dia akan pergi kemana. Tahunya pergi ke sini. Sandy, tolong aku. Aku takut banget. Di sini banyak laki-laki kurang ajar." Helia terdengar menahan tangis. "Helia, ada-ada aja. Terus sekarang sepupu kamu mana? Minta antar pulang aja sama dia." "Gak ada. Aku gak tahu dia kemana. Kayaknya dia pergi sama cowoknya. Aku beneran takut. Sandy, aku di sini sendirian." Helia merengek yang membuat Sandy semakin merasa khawatir. "Hai manis, kita main yuk." Sandy mendengar suara laki-laki di seberang telepon Helia. "Gak, jangan dekati aku." Helia terdengar semakin ketakutan. "Ayolah, kita habiskan malam ini sama-sama." "Gak, lepasin, jangan pegang-pegang. Sandy, tolong aku." "Oh." Setelah itu, sambungan telepon Helia mendadak terputus. "Halo, Helia? Kamu baik-baik aja kan?" "Argogi, siapa cowok tadi?" geram Sandy ketika menyadari sambungan telepon itu telah terputus.